Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai elemen HTML yaitu form. Nah, form berfungsi untuk membuat sebuah inputan user. Ya, jadi kodenya seperti ini. Ini elemen buka form, kemudian tutup form. Ya, jadi semua elemen input atau field, nah itu harus berada di antara form ini, yaitu form buka dan form tutup. Tidak boleh berada di luar sini. Kemudian untuk atribut form atau atribut dari elemen form, ini diantaranya ada method dan action. Method ini cara pengiriman. Jadi bagaimana sebuah inputan semua ini dikirim atau akan diproses, bagaimana caranya. Nah, kita tentukan di sini menggunakan post atau get. Kemudian action, atribut action. Nah, atribut action ini kita tentukan di mana atau di file mana semua data ini akan dikirim atau akan diproses. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buka Sublime kita, text editor kita. Ya, teman-teman bisa ketik lalu berikan namanya latihan keempat.html. Ya, di sini saya pakai nama file latihan keempat.html. Oke, hasilnya seperti ini. Saya perbesar ukurannya 150%. Ya, kalau teman-teman mau perbesar ukuran, teman-teman bisa klik atau tekan Ctrl lalu plus, angka plus, maksudnya tanda plus di keyboard. Nah, kemudian sambil tahan, Ctrl tahan lalu tekan tambah di keyboard. Nah, nanti akan besar ukurannya. Kemudian kalau kembali normal, teman-teman bisa Ctrl 0 atau Ctrl 0. Oke, sekarang kita jelaskan satu demi satu tiap baris kode. Nah, yang tadi ini sudah, form method. Method itu apa? Cara pengiriman, action ini, data ini akan dikirim kemana. Nah, ini diisi di sini. Kita bisa isi misalnya process.php, tidak lagi HTML. Nah, karena memproses sebuah data ini, nah ini sudah berurusan dengan backend. Nah, jadi untuk saat ini kita bisa kosongkan aja. Oke, berikutnya input tipe. Nah, tipe-tipe ini ada berbagai macam. Nah, nanti kita pelajari. Kemudian atribut name. Nilainya adalah username. Nah, pemberian nilai ini bebas. Kita mau berikan nilai misalnya user saja. Nah, tidak jadi masalah. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, jadi saat data ini dikirim, tempat yang memprosesnya atau tempat pengambilan data ini, dia menggunakan variabel ini. Dia menggunakan user ini untuk mengambil data yang telah kita input. Kemudian placeholder. Jadi placeholder ini gunanya untuk menampilkan sebuah keterangan di dalam input yang bersifat bukan permanen. Nah, seperti ini dia fungsinya bisa lihat di sini ya. Nah, ini. Ya, jadi seperti itu fungsi dari placeholder. Lalu save, jadi ketika kita klik dia akan merefresh halaman ini. Nah, bisa perhatikan di sini. Kemudian ada tipe reset. Misalnya jadi fungsi reset gunanya untuk mereset semua isian dari inputan ini. Kita bisa isikan di sini cancel. Ya, di input pun ada atribut value, yaitu kita berikan nama sejak awal. Jadi saat form itu di loading atau diambil, ditampilkan begitu, kita sudah tentukan nilainya. Contoh, kita buat atribut value di sini nilainya running. Ya, jadi saat kita reset atau kita cancel, dia akan kembali pada data sebelumnya yaitu saya. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kita buat tipe radio. Contoh di sini saya buat H2 radio. Oke, di sini saya kasih center aja biar semua ke tengah.
Kita refresh. Ya, di sini ada dua tipe radio, pria dan wanita. Ya, ini biasa kita pakai untuk jenis gender. Jadi tipe radio itu hanya boleh pilih salah satu. Jadi dari sekian banyak pilihan, dia hanya boleh memilih satu saja. Saya dikasih sini BR lagi, biar agak ke bawah. Itu H3 aja. Oke, penjelasan. Nah, tipe radio. Di sini kita buat name gender dan name gender. Kok sama? Ya harus sama karena dia hanya boleh memilih salah satu kan. Bagaimana kalau kita buat dia berbeda? Misalnya di sini genders. Jadi kedua variabel ini berbeda. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Iya, dia boleh memilih kedua-duanya. Padahal kasusnya kan tidak boleh seperti ini. Kita buat nama variabelnya sama. Jadi misalnya ada pilihan di sini 4, tapi itu memang harus pilih salah satu, maka kita bisa buat tipe radio, kemudian kita buat name-nya semua sama. Lalu value, pria, wanita. Dan ini adalah nilai yang akan diambil atau diproses. Dan ini adalah nilai yang diambil atau yang akan diproses, bukan nilai yang ini. Jadi ini nilai hanya sebuah tampilan. Kemudian kita mau, ketika kita klik wanita ini, maka radio ini sudah terpilih. Bukan kita klik radionya dulu. Oke, kita bisa pakai label. Contoh label. Jadi kita buat mereka berada di dalam label. Elemen label. Kita refresh. Ya. Oke, lanjut kita ke tipe checkbox. Kita refresh. Oke. Nah, ya pada hobi boleh memilih lebih dari satu. Maka kita gunakan tipe dari checkbox. Jadi name-nya kita buat berbeda. Lalu di sini value ada atribut value. Nyanyi, bola, mancing. Dan ini juga yang akan dikirimkan. Bukan data yang ini. Kemudian ada tipe select. Kita kasih kasus pendidikan terakhir. Iya, jadi untuk select datanya adalah berupa drop down. Jadi kita boleh memilih. Ya, jadi di select kita buat ada atribut name. Pendidikan. Jadi nilai ini pun bebas. Kita berikan namanya seperti apa, terserah. Yang penting huruf kecil semua dan tidak ada spasi. Kemudian option value. Nah, jadi di sini terserah kita punya drop down atau data kita sebanyak apa, kita bisa buat sesuai dengan data yang ada. Lalu value kita tentukan, D3, ini S1, S2, dan data ini juga yang akan dikirim. Nah, bukan data yang ini. Jadi ini sebagai tampilan saja. Kemudian kita bisa buat seperti ini juga. Option value kita kosongkan. Lalu di sini kita isikan pendidikan terakhir. Ya. Ya, jadi orang akan tahu, oh ini untuk apa, option ini gunanya untuk apa, bisa dilihat di sini pendidikan terakhir. Kemudian ada tipe email. Kita refresh, ya. Lalu bedanya apa? Input tipe email dengan input tipe teks. Ya, jadi input tipe email kita lihat biasa saja. Tapi data yang harus kita inputkan adalah data email. Tidak bisa data teks biasa saja atau alamat URL.
Nah, jadi ini ada validasinya. Contoh, misal saya buat bisa, lalu saya ke sini. Nah, otomatis akan error. Atau saya klik save, dia akan error minta please enter an email address. Oke, berikutnya lagi untuk yang data yang terbaru atau tipe yang terbaru ada tipe rank. Ini misal saya buat rank. Oke, kita refresh rank ya, bisa dilihat di sini. Nah, jadi rank dia kita bisa tarik minimum dan maksimum. Kurang cantik kan, kurang menarik. Bagaimana kalau kita buat inputannya di sini ada. Jadi biar ketika kita tarik datanya atau kita scroll seperti ini, kita bisa tahu nilainya berapa. Oke, kita buat inputnya. Kita buat tipe number. Ya, di sini kita sudah punya input tipe number, name-nya input rank, minimum, nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 10. Value atau nilai awal 0. Kita refresh. Ya, ini minimum 0. Jadi kalau kita klik, kita scroll ke atas atau kita klik ini, nilai maksimumnya 10. Kalau kita kasih 100, kalau kita save misalnya, akan error. Kenapa? Karena maksimumnya 10. Please select a value that is no less than 0. Jadi tidak boleh kurang dari 0. Oke, berikutnya kita buat agar rank ini terkoneksi dengan data input tipe number ini atau form yang ini. Kita buat attribute on input. Nilainya adalah this form atau form ini. Kemudian kita berikan nilainya value sama dengan this value. Begitupun dengan yang input tipe number. Kita buat attribute on input. Lalu this form dot rank dot value sama dengan this value. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Sudah jalan, tapi ini ya ada kode ini yang muncul. Let's check finding. Nah, ini kita rapikan. Kita refresh ulang. Ya, oke, ini 0. Ya, dia sesuai. Mari kita bahas codingannya. Ya, value-nya 3. Jadi saat refresh untuk yang input rank ini, saat kita refresh halaman, dia sudah tentukan nilai awal adalah 3. Value-nya 3. Kemudian attribute on input. Jadi ini maksudnya proses saat sedang on input. Artinya input sedang berjalan. Maka perintahnya adalah this form input rank. Artinya form atau inputan yang bernama input rank ini kita berikan dia nilai value, detik value, berikan nilainya adalah this value, artinya nilai dari input ini. Begitupun dengan input tipe number. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tipe-tipe input dan teman-teman bisa pelajari atau mencoba-coba lagi terhadap tipe-tipe input yang lain. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.